Shalom Bu. Shalom juga Nak Seli. Halo teman-teman, Shalom. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran agama Kristen bersama dengan Ibu Jamilah. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Seli minta Ibu yang memimpin doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami semua dalam keadaan sehat. Saat ini kami kembali lagi belajar pelajaran agama Kristen. Tuhan tolonglah khususnya anak-anak agar dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai pelajaran agama Kristen kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk doanya Bu. Nah teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh Ibu Guru. Selamat menyaksikan ya. Terima kasih Nak Seli atas kesempatan yang diberikan untuk Ibu. Nah, saat ini Ibu ingin mengajar pelajaran agama Kristen kelas 6 bab 10 yang berjudul Saling Melayani. Sebelum Ibu menjelaskan materi ini, Ibu ingin menceritakan sebuah cerita terlebih dahulu ya. Judul ceritanya adalah Berkorban Seperti Lilin. Suatu malam, ketika Anton sedang membereskan buku-bukunya di kamar, tiba-tiba lampu di rumahnya padam. Anton meminta kakaknya untuk menyalakan lilin dan membawa ke kamarnya yang gelap. Ria, kakak Anton, membawa lilin putih kecil ke dalam kamar Anton. Anton senang karena sudah ada cahaya dan tidak gelap lagi. Terang yang diberikan lilin kecil itu telah menolong Anton untuk dapat melihat di mana letak pintu dan di mana letak meja di kamarnya, sehingga ia tidak tersandung. Waktu terus berlalu dan lampu belum juga menyala. Di dalam kamar, Anton mengamati lilin yang dibawa kakak Ria. Sumbu lilin itu terbakar, batangnya meleleh perlahan-lahan. Tubuh lilin kecil itu meleleh, terus meleleh sampai akhirnya habis. Listrik masih padam, namun lilin di meja Anton sudah mati. Lilin itu telah habis dan kakak Ria kembali membawa lilin yang baru ke kamar Anton. Nah, lilin yang baru itu terus meleleh dan tubuhnya semakin kecil. Untuk memberi terang, lilin itu harus berkorban. Ia meleleh dan menjadi pendek, terus meleleh sampai Anton sendiri yang mematikannya. Sebelum Anton mematikannya, lilin itu akan terus menyala dan meleleh sampai habis. Lilin itu telah berkorban dan memberikan dirinya untuk menerangi Anton. Tiba-tiba lampu di rumah Anton menyala. Anton bergembira karena kamarnya sudah terang benderang.
Dalam kegembiraannya, ia ingat bahwa terang yang telah diberikan oleh nyala lilin yang kecil, terang yang secukupnya, telah menolongnya dalam kegelapan. Anton berkata dalam hati, semoga saya dapat menjadi seperti lilin kecil yang mau berkorban seperti cahaya untuk melayani Tuhan melalui orang-orang yang membutuhkan. Nah, anak-anakku semuanya, melalui cerita ini, Ibu ingin menjelaskan arti melayani. Perhatikan, seorang pelayan toko buku bertugas untuk melayani pengunjung yang sedang mencari buku-buku yang dibutuhkan. Nah, melayani berarti melibatkan dua pihak, yaitu siapa yang melayani dan siapa yang dilayani. Dari cerita tentang pelayan toko di atas, yang disebut melayani adalah si pelayan toko, sedangkan yang dilayani adalah pengunjung yang sedang mencari buku. Nah, anak-anak, tahukah kamu siapa saja yang disebut pelayan? Setiap murid Tuhan adalah pelayan Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus pernah menasehati jemaat di Roma dengan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini dapat dibaca di dalam Roma pasal 12 ayat 11. Maka dengan demikian anak-anak, setiap orang Kristen adalah pelayan, termasuk ibu, termasuk anak-anak. Anak-anak ataupun orang dewasa, semua murid Tuhan adalah pelayan Kristus. Nah, tahukah kamu apa yang menjadi tugas seorang pelayan Tuhan di dunia ini? Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius mengatakan bahwa tugas seorang hamba Tuhan adalah melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan dan melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan setia. Nah, ini dapat kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Nah, anak-anakku semuanya, melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan bukan berarti kita harus berkhotbah seperti pendeta. Namun, melalui tindakan dan perkataan yang penuh kasih terhadap orang lain. Seperti selalu mau berkata jujur dan tidak berlaku curang di rumah, di sekolah, di gereja, atau di tempat kita bermain. Nah, kita dapat juga memberitakan firman Tuhan dengan cara menghibur mereka yang sedih dan mendoakan teman yang sakit. Nah, semua itu adalah contoh bahwa kita telah menjadi pelayan Tuhan yang setia memberitakan firman. Jadi anak-anak, apabila kamu mau melayani berarti kamu harus mau memberitakan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Tentunya bukan berarti kita harus menjadi seorang pengkhotbah atau pendeta di gereja. Akan tetapi kita akan melayani melalui tindakan yang baik
yang kita lakukan sebagai bukti pelayanan kita bagi orang lain. Sama seperti cerita Lilin yang selalu mau memberikan dirinya untuk orang lain. Bu, Sally mau bertanya, mengapa kita harus melayani? Terima kasih Naseli untuk pertanyaannya. Nah anak-anak, alasan kita melayani adalah karena Yesus telah memberi teladan bagi kita dalam hal melayani, yaitu dengan memberi dirinya untuk menghapus dosa-dosa kita. Pelayanan yang kita lakukan merupakan bentuk ucapan syukur atau tanda terima kasih kita atas keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, itulah alasan mengapa kita harus melayani. Setiap pelayan yang melayani tuannya akan menerima upah, seperti yang ditulis di dalam 2 Timotius pasal 4. Nah, kita pun demikian. Upah yang diberikan tak lain adalah mahkota kebenaran dari Tuhan bagi setiap pelayannya. Akan tetapi, kita harus ingat bahwa tujuan kita melayani bukanlah untuk mendapat upah atau hadiah. Namun, karena kita sudah mendapat keselamatan. Nah, anak-anak, kita memang dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Alasannya bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena setiap orang percaya dan sadar bahwa ia telah menerima pelayanan lebih dahulu. Nah anak-anak, melalui materi kita hari ini, kita belajar bahwa setiap orang Kristen harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan dapat dilakukan dengan memberitakan firman Tuhan melalui kata-kata dan tindakan atau perbuatan yang benar. Kita melayani Tuhan bukan untuk mendapatkan hadiah. Kita melayani Tuhan untuk menyatakan rasa syukur atau terima kasih karena keselamatan yang telah diberikan bagi kita. Jadi, kita melayani Tuhan karena Ia sudah lebih dahulu melayani kita dengan mengorbankan Yesus Kristus di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Jadi anak-anak, kita patut mengikuti teladan yang diberikan Yesus dengan hidup saling melayani. Nah anak-anakku semuanya, ini adalah materi kita pada hari ini. Ibu berharap anak-anakku semuanya dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan ibu ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Amin. Terima kasih Bu Guru karena sudah memberi pelajaran kepada kami pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati Ibu selalu. Terima kasih juga Naseli. Terima kasih semuanya anak-anakku. Semoga melalui pelajaran ini anak-anak dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, itulah pelajaran agama Kristen yang sudah disampaikan Ibu Guru. Semoga kita dapat melakukannya. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri pelajaran hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk teladan yang sudah Engkau berikan. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengikuti teladan-Mu.
dengan hidup saling melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita sudah selesai. Terima kasih Bu Guru karena sudah mengajarkan kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan lagi ya. Shalom. Terima kasih Nak Seli. Terima kasih teman-teman yang lainnya. Ibu tetap ingatkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai bertemu minggu depan ya. Shalom.